Sampai ada salah seorang pelanggan itu sering lewat bolak-balik mencari lokasi usahanya Jito. Itu ngeblank. Disangkanya Bang Jito itu tidak pernah jualan. Ini ada satu lahan yang kosong. Ternyata lahan kosong itulah tempat kumpulnya para siluman. Dari sosok makhluk tersebut menyampaikan, sempurnakan saya Pak Ustadz, sempurnakan saya Pak Ustadz. Saya rini Pak Ustadz, saya rini Pak Ustadz. Makhluk yang berbentuk pocong tadi menyampaikan kepada Ustadz, saya meninggal Pak Ustadz. Sarjito pun terkaget. Gak lama kemudian si pocong tadi ternyata, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mengulas Malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam gaib, semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan malam hari ini Abah akan menceritakan satu kisah yang dibagikan oleh salah seorang subscriber Mengulas Malam. Seluruh nama serta lokasi ini sengaja Abah samarkan sesuai permintaan dari beliau sendiri. Jikalau ada dari sobat Mengulas Malam yang punya cerita berkaitan dengan masalah mistis, silahkan dikirim melalui alamat email di bawah ini. Insya Allah nanti Abah akan ceritakan. Sobat Mengulas Malam, kisah ini kejadian di 2023 ini. Alkisah sebut saja Sarjito. Orang lebih mengenal namanya Bang Jito. Bang Jito lahir di salah satu kota di daerah Jawa Tengah. Usia beliau kala itu usia 38 tahun. Dia pun awalnya sih bekerja di salah satu perusahaan. Dari usia 20 tahun itu dia sudah bekerja. Karena begitu lulus sekolah, dia sudah bekerja karena situasi dan kondisi keuangan dari orang tuanya pun tidak memadain. Pengennya sih kuliah, tapi ya apa boleh buat. Dia berusaha bekerja sana sini, serabutan lah. Satu saat dia itu sering iseng Bang Jito tuh. Iseng dalam artian sering masak. Terus disajikan kepada kedua orang tuanya. Ya biasa nasi goreng, apa aja yang ada pokoknya di meja makan itu, sayuran apapun dari mulai kangkung, pokoknya dibikin sama dia tuh. Disuguhkan kepada orang tuanya, dicicipin. Orang tuanya bilang, Jito enak banget ini nasi gorengnya. Masa sih? Jito seakan gak percaya. Karena dia sendiri terus terang aja dia tidak pernah belajar, cuma hanya buka-buka dari beberapa ya mungkin artikel aneka masakan segala macam. Dia buka terus, dia praktekin. Nah lama kelamaan ini teman-temannya coba dicicipin segala macam. Wah enak banget. Lu nggak niatan nih coba buka usaha, daripada lu kerja seperti itu yang katakanlah dari pagi sampai pulang malam, hasilnya pun tidak memadain. Namanya orang kerja kan itu ada di bawah telunjuk tangan orang lain, yaitu si bos tadi. Nah dipikir sama Jito, ya sudah saya mau coba usaha. Dia usaha, si Jito itu sendiri usaha ya kecil-kecilan di rumahnya aja, pakai meja kecil, memanfaatkan fasilitas yang dia punya orang tua, masak segala macam. Di situ terteralah hanya mie goreng, nasi goreng, seperti itu aja. Cicipin segala macam, mulai nih pelanggannya. Wah enak banget, sudah enak, murah lagi. Intinya terjangkau untuk kalangan warga di sekitar rumah si Jito itu sendiri. Seiring perjalanan terus, dan kebetulan Jito sendiri ini memang sudah berkeluarga. Dia sudah memiliki 3 orang anak. 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Anaknya ini yang perempuan
khususnya ini memang sudah bisa sampai ke tingkat sarjana dari hasil usaha Jito untuk pengembangan nasi goreng dari rumahan itu awalnya. Terus dia tekun, lama-lama seiring perjalanan waktu ini Jito pengen ngembangkan di salah satu wilayah, memang tidak jauh lah, biar di jalan protokol ceritanya. Jualan di situ, anaknya pun diajarin, terus diajarin dari mulai mie goreng, nasi goreng, kietiao, segala macam, kangkung ca, lengkap pokoknya. Lama terus seiring perjalanan seperti tadi Jito nyampaikan ke anak-anaknya, kalau namanya jualan, ingat menu masakan yang Bapak sudah berikan resepnya tolong ini dijaga. Yang pertama itu. Yang kedua juga harga kita harus bisa terjangkau oleh kalangan masyarakat. Terus ingat juga kita harus memberikan pelayanan terbaik, karena jelas semua orang itu banyak yang usaha sejenis yang kita punya. Oh iya Pak. Nah, terus mengembang sampai anak-anaknya pun bukan hanya di wilayah tempat kelahirannya Jito, sampai nyebrang ke daerah Sumatera, ya, sampai punya anak buah segala macam, jadi pengusaha besar lah anak-anak sendiri. Nah, seiring perjalanan usia Jito sekarang kurang lebih sekitar 58 tahun. 20 tahun dia bergelut di bidang masakan, mie goreng, nasi goreng, apapun pokoknya. Sampai banyak yang pesanan catering segala macam. Nah, dia itu buka di salah satu tempat di daerah Jawa Barat. Kebetulan dia beli rumah di salah satu komplek perumahan tersebut. Setelah keliling-keliling, lihat situasi kondisi, ke istrinya, Bu, kita coba kembangkan usaha lah. Yang selama ini kita kan hidup dan kehidupan kita ini kan dari usaha jualan seperti ini. Kenapa kita tidak coba di tempat ini? Kayaknya peluang bisnis kita ini memungkinkan. Oh boleh Pak, wong kita sudah biasa kok seperti ini. Nah singkat cerita, Jito pun ini buka usaha, memanfaatkan salah satu emperan ruko. Jadi ke ruko itu kalau pagi dari mulai jam 8 sampai jam 5 sore itu buka. Nah setelah tutup itu dimanfaatkan oleh Jito dan keluarga. Sebelumnya Jito pun izin dulu ke yang punya ruko. Setelah diizinkan, oke lah, yang terpenting jaga kebersihan dan jangan lupa nanti kompensasi untuk listrik. Berapa nih kompensasi? Ya nggak mahal-mahal lah, umum aja 300.000 sebulan. Oke. Setelah sepakat, jadilah Jito buka dengan gerobaknya yang cukup sederhana. Dia pasang layar seperti ada tulisan mie goreng, nasi goreng, kuitiao, segala macam kiri kanan. Lama kelamaan seiring perjalanan waktu ini mulai ada peningkatan. Ya tadi resepnya, kunci suksesnya Jito sendiri dalam memberikan makanan itu pelayanan, harga dan rasa, itu kuncinya. Banyak sebetulnya pesaing-pesaing di sekitar kawasan Jito punya usaha tersebut. 1 tahun perjalanan meningkat. Dari awalnya hanya 3 kilo naik 5 kilo. Bahkan pernah 15 kilo nasi goreng itu ya, itu habis dalam 1 malam. Luar biasa. Banyak pelanggannya. Ada yang makan di situ, ada yang dibawa pulang segala macam. Sampai antri banget. Sampai antrinya itu harus list dulu, harus pesan dulu. Ada yang melalui WhatsApp, ada yang telepon, ada yang datang ke situ. Waduh, tapi ya alhamdulillah karena usahanya sendiri dia memang sudah di bidangnya. Karyawan dia memanfaatkan rekan-rekan ataupun tetangga yang ada di sekitar perumahan tersebut. Dia rekrut untuk bisa melayani kepada pembeli. Karena bagaimanapun juga pembeli adalah raja. Dia harus betul-betul layani sebaik mungkin. Nah, ada satu malam yang bikin aneh ke Jito sendiri. Aneh banget.
Di luar nalar Jito. Ada salah satu pelanggan, sebut saja dia Mas Yanto. Mas Jito, ya Pak Yanto gimana? Tolong saya minta itu untuk kue tiaunya bikin 2, terusan juga nasi gorengnya 1. Oke ya. Dimasaklah seperti biasa umumnya. Setelah dibungkus segala macam, selesai dibungkus, diserahkan. Pulang dia sendiri. Kebetulan rumahnya si Pak Yanto itu nggak begitu jauh lah, nggak begitu jauh. Nggak lama kemudian, kurang lebih mungkin sekitar setengah jam, ada telepon yang masuk. Telepon yang masuk, Jito angkat. Mas Jito, ya Bu, kenapa Bu? Enggak, saya ini istrinya Pak Yanto. Oh iya, gimana Bu? Ada yang bisa dibantu? Mas Jito, tadi kan suami saya pesan kue tiaw 2, nasi goreng 1. Ini kue tiawnya sendiri kok gimana ini? Maksudnya itu masih kayak lidi, masih pada keras semua. Tidak seperti biasanya kok Mas Jito. Saya kan udah pelangganan lama nih Mas Jito. Kenapa sih Mas Jito? Bu, maaf Bu, selama ini saya jualan bukan sehari 2 hari, bukan setahun 2 tahun, tapi udah puluhan tahun. Saya buka di sini juga sudah hampir 3 tahunan. Ya, Ibu sendiri kan ini sudah langganan. Iya, saya tahu, tapi kok ini kenapa ini? Bu, kalau berkenan balik lagi lah ke saya. Nggak usah lah. Yang pastinya kue teo ini saya tidak bisa makan karena kelihatan masih terus terang masih mentah, nggak bisa dinikmatin. Singkat cerita, telepon pun ditutup. Nah Jito mikir, nanya ke anak buahnya, itu tadi siapa yang masakin kue tiaw yang tadi Pak Yanto pelanggan kita? Ada, namanya si Udin. Oh saya Bos. Gimana Bos? Lu gimana? Masaknya bener enggak? Maksudnya gimana? Itu kok masih pada mentah. Sampai kue tiaw sendiri itu masih pada kayak sujen, masih pada keras. Bos kan udah tahu saya kerja di sini bukan sehari 2 hari, dan saya pun sudah punya pengalaman lama kerja di sini. Yang pastinya kan matang Bos. Itu ke arah situ tuh. Ya sudah dah. Jadi sama Jito tidak terlalu dipermasalahkan, cuma mengingatkan jangan sampai anak buahnya sendiri lupa hal yang sepele berdampak bisa jelek gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Itu prinsip Jito. Nah, keesokan harinya itu pun terjadi keanehan lagi. Keanehan. Yang biasa 15 kilo habis nasi goreng menurun 10 kilo. Ya. Sampai ada salah seorang pelanggan itu sering lewat bolak-balik mencari lokasi usahanya Jito. Itu ngeblank. Disangkanya Bang Jito itu tidak pernah jualan. Sampai dia nanya, Bang Jito kemana aja? Nggak jualan sekarang, libur terus ya? Loh Bu, saya jualan. Itu lihat tuh gerobak saya. Si ibu istighfar, astagfirullahaladzim, Mas Jito maaf ini, saya bolak-balik. Kebetulan dari rumah sendiri kan tidak terlalu jauh ke tempatnya jualan Mas Jito. Setiap pulang itu nggak pernah ada Mas Jito, roda Mas Jito nggak ada. Ada apa ya Bu? Mas Jito malah balik bertanya. Coba Mas Jito mencari ikhtiar. Ya namanya orang, namanya usaha. Barangkali ada yang iri terhadap kita segala macam. Ibu sih ada aja. Selama ini saya sering menanamkan hal yang baik Bu. Gak pernah suudzon segala macam saya Bu. Gak pernah saya iri dengki ke siapapun. Udah puluhan tahun saya jualan. Dari tempat kelahiran saya sampai anak-anak saya bisa bekerja sekarang. Anak perempuan yang saya sarjana itu dari sini, dari usaha. Enggak lah Bu. Saya dan tidak mempercayai hal-hal seperti itu. Itu jawab Mas Jito. Ya sudah Mas, yang penting jenengan sehat sekeluarga. Oh dia makasih Bu. Perjalanan 1, 2, 3 tahun ini semakin melorot. Dari 15, 10, 7,
7 sampai 3 kilo nasi aja susah. Jam 6 sore dia buka, setelah tutup ruko. Itu paling jam 11 lah. Paling terakhir udah selesai semua. Udah habis semua. Sampai sekarang ini sampai larut pagi. Jam 2, jam 3, bahkan jam 4 pun udah mau menjelang subuh itu makanan masih banyak. Terheran masjid itu sendiri. Di saat dia lagi nunggu pelanggan, yang awalnya pelanggan pada banyak, ngantri segala macam, kok akhir-akhir ini pada sepi. Di saat dia lagi terduduk, lihat karyawannya, ada kurang lebih sekitar 5 orang. 5 orang yang pelayanannya hampir pada ngantuk di situ. Digebrak sama masjid itu, jangan pada tidur. Gimana ini? Ayo bangun, kita lagi usaha nih, kata masjid itu. Kaget. Karyawannya yang 5 orang pada, siap bos. Nah, nggak lama lagi masjid itu duduk sambil ngisap rokok, kepulan asapnya, nyeruput air kopi. Nggak tahu dari mana tiba-tiba kok bau amis, bau anyir banget. Saat ke situ tuh kan, tercium nyengat banget di hidung masjid itu sendiri. Kaget dia. Bau apa ini? Bau apa? Kata Mas Gito ke karyawannya. Maksud bos gimana? Enggak bau apa-apa. Enggak nih, bau amis banget kayak bau bangke. Apa ini tuh? Enggak bos, mungkin bos aja. Lo bisa aja, karena barangkali lo sendiri punya hidung pilek semua ini, kata Mas Gito sambil senyum dia juga kan. Cuma Mas Gito itu berpikir, kok kenapa sampai begini? Sempat bau amis. Karena waktu juga sudah menjelang subuh, pulang karena sudah 4 lebih lah, jam 4 lebih, beres-beres semua, nyampe ya istirahat lah. Masjid itu sendiri setelah sholat subuh istirahat. Nah, setelah istirahat lagi tertiduran dia, seakan bermimpi dia. Ada satu sosok perempuan. Awalnya jelas cantik. Persis di tempat Mas Jito jualan, itu di sebelah kanan itu ada lapangan yang kosong. Pohon rimbun. Di situ ada pohon randu. Ada pohon dolar segala macam. Rerumputan juga masih tinggi. Itu sosok perempuan yang kelihatan dari masjid itu cantik, itu menghampiri masjid itu. Dia tersenyum ke masjid itu. Kaget masjid itu. Lama kemudian sosok perempuan yang cantik itu berubah wujud menjadi pocong. Berubah menjadi pocong, cuma mukanya aja dibuka, rusak, dan di sininya mengeluarkan tetes darah sampai ke pakaiannya itu sendiri. Sarjito pun terkaget. Nggak lama kemudian si pocong tadi ternyata yang selama ini Sarjito sering mengeluhkan pelanggannya bahwasannya tempat usahanya sering tutup. Ternyata si pocong itu mengelilingin, berputar-putar di sekitar tempat usahanya Sarjito. Berputar lama, terus duduk di tempat bangku atau kursi yang sudah disediakan untuk para pelanggan. Jelas, karena perputaran itulah seperti menutup satu tabir, menutup usaha Sarjito sendiri. Jelas tidak akan kelihatan. Itu yang Mas Jito mimpikan. Mengerikan banget. Mas Jito sampai mau teriak, jadi dia nggak bisa mau teriak, nggak bisa. Nggak lama kemudian Mas Jito terbangun. Dia baca istighfar, astagfirullahaladzim. Astagfirullah, ditanda apa ini? Ya sudah, seperti biasa siang hari dia siapkan, anak buahnya mempersiapkan untuk dijual sore harinya. Bahan-bahan sudah disiapkan segala macam. Roda tempat jualan dia dititipin di belakang ruko tempat jualannya dia. Sore udah persiapan, masukin, ditata sedemikian rupa. Dari jam 6, jam 8, jam 9 tidak ada satupun orang yang datang.
Padahal begitu buka seperti biasa jam 6 itu orang pada ngantri. Jam 7, jam 8 ini sampai jam 9 malam tidak ada yang datang. Dalam kebingungan, apa ini? Nggak tahunya ada satu sosok perempuan, yaitu tadi yang pernah ke mimpi tadi itu datang saat nyamperin dan berubah wujudnya betul-betul menjadi pocong. Beberapa karyawan di situ itu melihat dengan mata kepala sendiri. Melihat dengan mata kepala sendiri, bukan hanya Jito saja. Semua kaget. Mereka pada mundur semua. Hanya sekelebat gitu aja datang, lihat wujudnya persis itu. Pocong, bener pocong. Kaget semua. Hilang aja lagi. Malam itu Jito tidak melayani pelanggan satupun. Tidak ada yang beli. Tidak ada yang beli. Seiring waktu sudah menunjukkan pukul 2, ya sudahlah. Mungkin namanya usaha. Dia ngobatin dirinya sendiri. Sudah, beresin aja. Gak ada yang gak beres ini kayaknya. Pulang. Setelah pulang di rumah, kisaran jam 3 pagi, dia tidak tertidur. Dia memikirkan kejadian-kejadian yang janggal menurut dia. Bingung, baru sekarang ini saya melihat hal-hal yang ganjil, yang aneh. Dia inisiatif, esoknya saya mau cobalah nanya ke salah satu ustadz yang terdekat. Kiranya ada solusi, ini kok kenapa ini usaha saya. Keesokan paginya, Jito pun mendatangi salah seorang ustadz yang tidak jauh rumahnya dari tempat tinggal Jito. Assalamualaikum Pak Ustadz. Diketok 3 kali, baru ada jawaban. Waalaikumsalam. Dibuka pintunya, ketemu Pak Ustadz, usia kisaran 75 tahun. Masih seger, meskipun usia 75 tahun. Mas Jito. Oh iya Pak Ustadz. Ayo masuk. Kata Pak Ustadz tadi, sebut aja Ustadz Dadang. Aduh, gimana? Sehat Mas Jito? Alhamdulillah Pak Ustadz. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Gimana anak-anak? Alhamdulillah sehat semua. Pak Ustadz Dadang balik nanya, gimana usahanya selama ini? Ya itu Pak Ustadz, justru saya kemari tuh mau konsultasi ini. Konsultasi? Loh, kayak ke dokter aja. Konsultasi bagaimana? Enggak, ini saya kan usaha itu bukan sehari 2 hari. Mulai dari remaja, pas waktu anak-anak juga masih ya kecil, saya udah usaha. Waktu di tempat kelahiran saya udah usaha. Terus di sini. Nah sekarang di tempat yang baru, kurun waktu 3 tahun ini kan usaha saya 1 tahun, 2 tahun ini luar biasa bagusnya. Kok kesini nih makin melorot. Namanya juga usaha, kata Ustadz. Iya betul, saya juga nyadari ke arah situ Pak Ustadz. Cuma ini ada hal yang aneh buat saya dan juga buat karyawan saya. Aneh bagaimana? Jito cerita panjang lebar. Ustadz terkaget. Oh ke situ Mas itu. Ya udah, sebentar. Jenengan nama lengkapnya siapa? Oh saya Sarjito Pak. Coba ditulis dulu. Ditulis nama Sarjito, binnya juga, terus juga wetonnya. Ya saya coba, ada ini enggak foto ya buat usaha jenengan? Kebetulan dia bawa HP Sarjito. Ini Pak Ustadz. Coba saya lihat dulu. Udah. Saya izin ke kamar dulu saya. Oh mangga Pak Ustadz. Ustadz masuk ke kamar. Setelah masuk ke kamar, dia melihat. Kalaupun di dunia paranormal itu bahasanya neropong. Dilihat, waduh. Dari hasil penerawangan Ustadz kala itu, tempat usahanya Jito sebetulnya itu netral. Tidak ada gangguan apapun dari unsur manusia, tidak ada. Tapi begitu melihat dari sebelah kanan, ini ada satu lahan yang kosong. Ternyata lahan kosong itulah tempat kumpulnya para siluman.
parade demit. Karena memang di sebelah sananya itu masih kosong. Memang perumahan tapi masih belum banyak penghuninya. Senang. Alang-alang juga masih pada tinggi. Lapangannya juga cukup besar. Pohonnya juga ada pohon randu segala macam. Bikin merinding lah sebetulnya. Karena gelap. Padahal sebetulnya sudah dimintain lampu di situ. Tapi ya namanya orang terkadang kan berbagi untuk kemaslahatan umat agak sulit terkadang itu ke arah situ. Jadi gelap situasi di situ tuh. Setelah dilihat ternyata sumbernya di sini. Itu dari hasil peneropongan Ustadz tadi. Setelah itu Ustadz pun menyampaikan, Mas Jito, ya Pak Ustadz, mohon maaf ini, kalaupun kesalahan mutlak adalah kesalahan pribadi saya. Saya sebagai manusia biasa, saya sifatnya doib tadi. Karena panjenengan datang ke saya, ya saya insya Allah akan bantu. Kata Pak Ustadz Dadang ke Sarjito. Ya gimana Pak Ustadz hasilnya? Kalau dari usaha jenengan, sebetulnya itu nggak ada hal-hal yang iri dengki sesama kita sebagai pedagang, tidak ada. Netral, alhamdulillah kata Jito. Cuma ya itu tadi, ternyata di area tempat usaha jenengan itu ada lahan kosong di sebelah kanan. Betul kan? Iya betul Pak Ustadz. Disitulah tempat kumpulnya siluman-siluman yang mengganggu manusia. Ada yang lewat, terkadang dia suka ganggu. Si Jito pun ingat, iya Pak Ustadz, tiap hari juga ada yang naik motor sampai terjatuh. Kayak orang menyeberang, dia ngerem mendadak sampai jatuh Pak Ustadz. Mobil pun sampai terperosok. Seakan-akan dia melihat ada sosok perempuan yang nyebrang. Nah, itu hati-hati Mas Jito. Nah ini solusinya bagaimana Pak Ustadz? Ini kaitannya dengan usaha saya. Ya sudah, gini aja, karena Mas Jito sendiri telah datang ke saya, insya Allah saya akan bantu semaksimal mungkin. Berapa maharnya? Kamu kayak dengan siapa aja. Masa tetangga harus narik? Enggak. Lillahi ta'ala saya. Lillahi ta'ala. Ya terima kasih Pak Ustadz. Panjenengan jualan seperti biasa saja. Ya, panjenengan jualan seperti biasa. Biarin anak buah jenengan aja. Nanti jenengan ikut saya ke salah satu tempat di arah situ. Oh siap Pak Ustadz. Nah, pulanglah Jito itu sendiri. Setelah ketemu Ustadz, dia sudah janjian bahwasanya jam 12 malam dia harus ada di salah satu lapangan di situ. Ditemenin Ustadz. Anak buahnya sih tetap berjualan. Jito pada jam yang sudah ditentukan sama Ustadz ke lapangan tadi. Lakukanlah satu deteksi dari Ustadz. Jito sangat terkaget-kaget sekali. Kaget banget. Begitu ada di tempat lapangan yang tanah kosong tadi, rimbun pohon segala macam, itu langsung ada satu penampakan di situ. Perempuan putih, berkain putih, persis seperti yang pocong tadi sampaikan Jito, terwujud jelek di arah situ. Ustadz membacakan rapalan-rapalan sesuai dengan amalan yang selama ini dia dawamkan. Jito terdiam. Mas Jito istighfar, baca sholawat. Siap Ustadz. Jito baca sholawat, istighfar segala macam. Ustadz terus bacakan mantra. Nggak lama kemudian ada satu komunikasi. Jito mendengar langsung dari sosok makhluk tersebut menyampaikan, sempurnakan saya Pak Ustadz. Sempurnakan saya Pak Ustadz. Saya rini Pak Ustadz. Saya rini Pak Ustadz. Makhluk yang berbentuk pocong tadi menyampaikan kepada Ustadz, saya meninggal Pak Ustadz. Kondisi saya dalam keadaan sakit sekarang Pak Ustadz. Tidak bisa diterima sana sini Pak Ustadz. Sempurnakan saya. Ustadz pun menjawab, sampean meninggal karena apa? Saya putus asa Pak Ustadz. Saya telah menghabisi nyawa saya Pak Ustadz dengan cara gantung diri Pak Ustadz.
Subhanallah, astagfirullahaladzim. Ustaz sampai ke situ. Kira saya mengakhiri hidup dengan menggantung diri akan menyelesaikan segala permasalahan. Arwah saya sampai sekarang gentayangan ke sana kemari, Ustaz. Tolong sempurnakan, Ustaz. Nangis. Oh, di mana tempat kamu? Di sini saya, Ustaz. Dia menunjukkan tanah lapang tadi. Di sini tempat saya dulu menggantung diri, Pak Ustaz, di pohon ini. Ternyata sobat pengulas malam, sosok perempuan arwah Rini sendiri itu memang sudah meninggal dulu, menggantung diri di saat memang belum ada perumahan di situ. Arwahnya gentayangan, entah berapa puluh tahun dia. Setelah dapat gambaran seperti itu, Ustadz pun membacakan rapalan-rapalan, mengirimkan Al-Fatihah segala macam sesuai dengan yang biasa diawakan Ustadz. Setelah selesai membacakan rapalan segala macam, Ustadz pun memegang air disiramkan di wilayah sekitar pohon di situ yang dekat lapangan, disiramkan. Selesai, yang awalnya tadi merinding bulu kuduknya Sarjito, ya Ustadz juga tidak mungkinan pasti merinding juga. Itu merinding semua, itu terasa enteng, enak Sarjito sendiri. Gimana Pak Ustadz? Udah gitu, kita balik saja. Ya udah. Sarjito pulang, balik ditemenin Ustadz. Setelah nyampe di rumah, nah nanti kamu siapkan garam krosok, ya beli aja 2 kilo. Oh siap Ustadz. Nah terusan biasa kan cuci beras kan? Oh iya pasti Ustadz buat jualan. Itu cuci beras, perasannya jangan dibuang. Buat apa? Udah, jangan banyak tanya, nanti saya akan bacakan. Ya, sebagai syarat saja, jangan lupa nanti bawang putih. Jadi Sarjito pun menyiapkan dari mulai garam krosok, perasan beras, yang cucian beras itu, sama bawang putih. Disiapkan segala macam. Nah baru aja, ini Pak Ustadz sudah ada nih. Oh sudah. Dibacakanlah beberapa amalan-amalan yang selama ini memang biasa Ustadz Dadang bacakan. Ada kurang lebih kisaran 20 menitan lah. Setelah membaca segala macam, Ustadz Dadang nyampaikan lagi ke Sarjito. Mas Jito, ya Pak Ustadz, garam krosok ini nanti kamu taburkan sebagian ya, jangan semuanya nih, kamu taburkan di pohon tadi yang tadi malam kita lakukan mediasi di situ. Oh ya Ustadz, nanti sisanya kamu tabur juga di tempat jualan. Oh iya mangga. Nah terus bawang putih ini nanti diiris lembut, campur aja air, garam krosok tadi sama bawang putih yang sudah diiris, berikut air itu disiramkan di sekitar lapangan tadi. Oh iya, ini untuk beras, ini untuk cucian beras gimana air? Siramin aja sekalian. Kalau ini khusus untuk di tempat jualan. Sarjito pun memahamin. Ustadz Dadang menjelaskan secara rinci, panjang lebar kepada Mas Jito. Fungsi garam krosok ini dan bawang putih yang sudah Bapak bacakan beberapa mantra, fungsinya ini adalah untuk penjagaan, sebagai benteng. Bila mana ada orang katakan ataupun makhluk-makhluk sifatnya gaib yang iri terhadap kita, ada serangan namanya kita manusia. Terkadang orang melihat kita lagi jaya merasa tersaingin. Insya Allah wasilah dari garam krosok dan bawang putih sendiri dengan beberapa rapalan, insya Allah ini akan membantu. Oh iya Ustaz. Sedangkan untuk perasan air tadi, cucian air beras, ini adalah salah satu untuk menarik pelanggan. Ini wasilah kata Ustadz. Tapi kamu pun tetap logika harus dikedepankan. Maksudnya bagaimana? Iya, penataannya, displaynya, pajangannya, pelayanannya, rasa, harga segala macam itu harus betul-betul diperhatikan. Jangan hanya mempercayai dengan unsur-unsur yang saya sampaikan tadi. Jadi usaha itu lahir harus dan mutlak dilakukan
secara batin juga mutlak kamu juga harus lakukan. Keduanya nyampe. Hablum minallah dan hablum minannas. Ustaz menjelaskan sampai rinci tersebut kepada Sarjito. Sarjito pun manggut-manggut. Saya baca apa Pak Ustaz? Ya untuk melengkapin istighfar, sholawat, fatihah aja udah. Sambil mohon kepada Allah wasilah namanya kita usaha supaya apa? Dijauhkan dari mara bahaya. Baik dari gangguan manusia yang iri dengki terhadap kita maupun hal-hal yang sifatnya kasat mata. Insya Allah kita menjaga. Itu juga nanti sebagai daya tarik lah untuk para pelanggan, supaya pelanggan-pelanggan yang lama dulu pada hilang begitu saja, insya Allah nanti mereka pada mendekat kembali. Aduh terima kasih Ustaz. Setelah selesai Ustaz pun pulang. Sarjito seperti biasa sore hari anak buahnya sudah persiapkan, karena waktu juga sudah pukul 6, sudah ada dasar segala macam berjualan. Dilakukan sama Sarjito sendiri sesuai apa yang diminta oleh Ustadz tadi sore. Siramin semuanya. Setelah selesai, pasca itu 3 hari lah, 3 hari ini mulai ada perkembangan. Pelanggan-pelanggan mulai 1, 2, 3 sampai pelanggan-pelanggan lama itu. Mas Jito kemana aja nih? Jadi disangkanya Mas Jito itu tidak pernah jualan, disangkanya tutup terus. Alhamdulillah wasilah dari Ustadz tadi setelah memberikan bantuan kepada Sarjito secara ikhlas dan ridho dari Ustadz tadi, alhamdulillah Allah mengijabahnya. Sarjito pun usahanya berkembang lagi seperti sedia kala. Dan jangan lupa apa yang dipesankan Ustadz Dadang, awas, sodakoh, jangan lupa. Wasilah dari sodakoh, perkembangan usaha kamu akan semakin lancar. Menjaga buat bekal kelak kita di kemudian hari. Itulah sobat mengulas malam, cerita dari salah seorang subscriber yang dikirimkan ke Abah untuk mengulas malam kali ini. Bisa kita ambil satu hikmahnya, di mana usaha tidak terlepas adanya satu gangguan. Baik gangguan secara lahir dalam artian karena saking fokusnya usaha terkadang kita tidak tahu kondisi diri kita sendiri. Terlalu capek berlebihan. Ada kalanya gangguan-gangguan di luar nalar kita. Serangan-serangan yang tidak terduga, iri, dengki. Bahkan ada gangguan-gangguan dari sifatnya goib tadi. Alhamdulillah karena wasilah dari silaturahmi tadi, Sarjito ketemu dengan Kang Ustadz Dadang, semua bisa terselesaikan. Ingat sobat mengulas malam, jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun, geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.